tentu harus didampingi oleh. Kalau dia ngomong lebih banyak lagi, pasti ketahuan. Anak kuli bangunan yang dikorbanin kan lucu tuh. Oke. Kalau toh ia pergi melakukan kejahatan, toh saya rela, silakan hukum. Berarti kan intinya kan putusan ini putusan sepihak dong kalau kayak gitu. Iya kan? Iya. Nggak bisa yang kayak gini, nggak Lah, bisa. mau kemana kok? Hah? Mau kemana? Nggak tahu mau kemana gua. Keluar kan dari sini keluar. Oh, iya ya. Oh, iya ya. Itu mah kamar. Berarti kan penyidikan pertama sampai keungkap nama Peggy ini kan berarti salah tuh. Halo teman-teman, Halo. ngopi lagi, nongkrong lagi, ngobrol lagi Ya. sama kita di channel Kokang. Journey. Di sebelah saya ada Koko. gua Akang. Kita mau ngebahas apa kok? Kita hari ini mau reaction video lagi tapi terkait kasusnya Vina. Vina lagi. Karena kasus Vina kan masih bergulir. Mm-mm. Sesuai janji kita ingin mengawal terus kasus ini sampai di mana sih ini titik terangnya. Meskipun gue nggak gitu yakin sih dari awal sebenarnya ini bakal terungkap apa enggak. Gitu loh Kang. Kalau kata gue ini yakin bakal terungkap. Yakin ya? Yakin bakal terungkap. Karena dengan desakan publik ya, dengan desakan publik yang begitu kuat sekarang ini, akhirnya ada tindakan dari Polda untuk atau penyidik untuk meriksa bokapnya Eki. Oke. Ya. Tapi belum tahu tuh ya hasilnya seperti apa ya? Belum tahu, belum dibuka. Belum tahu ya. Hmm. Oke. Siap. Lalu Itu kita tunggu hasilnya apa ntar. iya, kalau nunggu tanpa kepastian kan PHP Iya, juga. karena kita nggak tahu. Kadang gini, hasil penyidikan itu kadang nggak harus di share ke publik ya. Kalau sesuatu yang rahasia, tapi kalau ini kan bukan rahasia lagi. Tapi kan intinya masyarakat umum tahu kalau bokap Eki sekarang lagi udah diperiksa lah. Iya. Tapi pasti kita penasaran sama hasilnya kan. Karena yang udah ketahuan hasilnya aja masih ngeblunder. Karena kalau udah ada kata penyidikan, otomatis cepat atau lama pasti dibuka juga hasilnya. Mudah-mudahan sesuai ya. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan sesuai. Mudah sesuai harapan kita semua. Amin. Terus hari ini kan kita mau reaction video orang nih Kang. Ya, Kang sendiri udah punya apa nih video yang mau ditampilkan ke kita sama teman-teman nih? Ibu Widya, Atau dagelan politik lah. dagelan politik. Heeh. Kita juga nggak tahu sih sekuat apa Ibu Widya ini. Tapi bener gak sih namanya Widya? Bu Widya ya? Bener ya? Bu Widya. Bener ya? Inisial W lah ya. Oke. Lanjut. Dia, gue liat ada videonya, dia mau dilaporin sama menantunya si Bupati. ex bupati ini. Ex Bupati. Ya, ex bupati. Oke. Karena dia merasa mungkin pihak keluarganya merasa dirugikan atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Ya. Mau dilaporkan. Dilaporkan. Oke. Datanya ada. Ada datanya. Boleh ditampilin. Kita nonton sama-sama. Aku dan keluarga udah lagi mantau orang ini nih. Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau, soalnya udah nyebut nama ya, terus ngarang cerita, ngarang dongeng. Pengacara kita juga udah pantau terus nih orang ini, ibu-ibu yang gak jelas. Akun ibu-ibu yang gak jelas ini katanya menyebut-nyebut nama keluarganya. Anda keluarga dari wakil bupati kah? Atau Anda memang keluarga dari bupatinya Pak Sunjaya kah? 2016 lalu? Atau Anda itu keluarganya geng-geng motor tersebut? Sehingga Anda lagi mengamati, men-take down juga akun saya agar tidak cuap-cuap. Kemudian Anda ingin melaporkan saya melalui ribuan pengacara, begitu? Terus kau pikir hanya kekuatan uang, karena kebiasaan kekuatan uang yang ingin menjebloskan rakyat kecil yang berbicara, ya kan? Kenapa merasa tersindir? Kalau sentilan saya itu ya menyatut kasus Vina itu banyak terlibat dari tahun 2016 lalu. Bilang gak jelas-jelas Bu, ya Mbak.
Anda di situ bilang di sini menyebut-nyebut nama keluarganya. Nah, ini saya menyebutkan nama-nama tersebut, saya tidak peduli itu keluarga Anda atau tidak. Pada tahun 2016 lalu, kala itu jenderal-jenderal itu masih aktif. Ya, anak-anak dari yang namanya pejabat-pejabat itu semuanya masih aktif 2016 lalu. Kenapa Anda geram? Ya, pertama ya kasus Pina itu ya karena geng motor itu ada gambar-gambar, baju-bajunya jelas, plat motornya jelas di situ pada waktu itu ya kan. Kenapa harus dilempar ke jalan Vina? Ya kan? Kenapa nggak diselamatkan Vina kala itu? Nah, kenapa? Kasus ini karena orang yang terhormat gitu keluarganya. Jadi Anda sedang mengawati akun saya ya kan, nggak boleh tersentil sedikit pun ya kan nama tersebut. Kala itu betul ya yang 2016 itu masih menjabat satu ya, Bapak Teddy Minahasa masih aktif, kemudian siapa itu namanya Gali ya, Pak Gali pada waktu itu masih aktif di Jabar, terutama di Cirebon itu ya, orang yang selalu mendampingi anak-anak bupati geng motor itu. Kenapa Anda tersinggung? Nah, ada juga saat ini bro pemberitaan terbaru ya mengatasnamakan cyber dari Polri menyatakan pengunduran diri atas penyidikan yang namanya penyidikan ulang mengenai kasus Pina ini karena atas perintah Polda Jabar katanya. Ini ya satu saya cantumkan gambarnya di sini. Kemudian atas nama marwah yang namanya Polda Jabar. Ya ada apa diberhentikan pada mengundurkan diri tentang pengusutan kasus ulang kasus Pina ini. Kenapa? Berat ya lawan jenderal itu ya. Nah, saya sampai menyentil nama jenderal aja, dia mengamati, katanya menyebut nama keluarganya. Dia siapkan 10 pengacara. Orang kecil nggak boleh bro bicara ya, menyentil apalagi kasus Pina ini melibatkan yang namanya anak-anak bupati. Sedangkan di gambar-gambar pada kasus itu, foto-foto lama itu salah satu ada nama anaknya dari entah itu anak pejabat, nama Alif Bahtiar. Ya. Nah kemudian Anda kalau bilang lagi mengamati akun saya terus karena sebut-sebut nama keluarga, saya tidak tahu keluarga Anda yang mana. Saya sebutkan ya Bapak Sunjaya itu tim sesnya ya anak-anak geng motor. Periksa dong rekeningnya. Iya tak? Akan mudah. Paling tidak orang membar rekening itu menyebutkan nama ibu. Betul? Nah, Indonesia ini jangan dibungkam dengan kekuatan pengacara, jangan dibungkam dengan kekuatan uang, bro. Iya, Mbak. Jadi kalau bilang akun saya nggak jelas-jelas di situ, ya kan? Ya jangan mentang-mentang Anda anak mantan wakil bupati, ya seenaknya aja. Yang di snack video bilang ingin menangkap saya. Kenapa geram? Dengan alur omongan saya ini banyak positifnya. Berawalkan dari kasus Pina itu berawal dari Bapak itu menangani narkep dari tahun 2016 lalu ya. Jadi banyak orang kira-kira kena ya. Kalau Anda itu merasa geram, khawatir, kalau Anda itu tidak ada yang benarnya, kenapa khawatir, bergerak, ingin bertindak cepat gitu ya, ingin menangkap saya, ya kan? Bilang saya ngawur, enggak ngawur loh, ya enggak ngawur. Coba, berani enggak pejabat kita ungkap kembali kasus Pina itu berawalin dari Bapak itu Rudiana, berani enggak? Kenapa? Anda men-take-down akun saya itu menyebutkan nama orang-orang itu sebutkan. Benar apa kata saya kan? Coba, kalau benar penegak hukum, terutama Kapolri, ya, kalau Anda itu benar-benar ya mantan anak seorang pejabat, ya mantan seorang anak pejabat, cinta negara kita ini butuh keadilan. Jangan didor pakai uang, menghilangkan nyawa seorang pakai uang, ingin menangkap orang pakai uang, pakai pengacara. Apalah artinya pengacara? Pengacara yang kondang aja tadinya unjuk tarif, jangan menghalang-halangi katanya kasus ini, terutama ini. Kok sekarang kendor? Itu tanda tanya tahu. Ya, mau apa Anda? Melapor karena banyak orang upload yang namanya video saya. Ya, telusuri dari. Oke. Memang luar biasa sekali si Bu Widya ini. Ya. Terlalu berani berkata-kata, terlalu berani
apa sih namanya? Kalau kita bicara masih berasumsi lah ya, karena belum ada buktinya kan. Maksudnya belum ada putusan juga. Iya. Dia terlalu berani sekali dan emang resikonya orang-orang seperti itu pasti dicecer sama pihak-pihak tertentu. Iya betul. Itu satu sisi ya yang gue baca ya. Karena orang seperti itu emang biasanya pasti lebih sering dibungkam. Ya, karena terlalu vokal takutnya blunder juga ya. Takutnya blunder juga. Karena cuma dua sisi kan, takutnya blunder karena terlalu vokal menyebarkan hoax. Gitu kan? Iya. Satu sisi lagi takutnya dibungkam karena takut mengungkapkan fakta. Nggak tahu juga kan. Oke. Kalau dari sisi gue ya kok, mungkin si anaknya ini ngerasa Mantu nih wah, mantu. mantu ya, Mantu mantunya kan ya? ini Oh, aku merasa wah makin banyak nih hujatan nih buat keluarga dia. Pasti. Merasa dirugikan atau gimana? Pasti. Tahu atau nggak taunya kasus sebenarnya pasti nggak nyaman, nggak bakal Iya. nyaman. Jadi mungkin langkah itu menurut dia akan menghentikan itu gitu. Ya udahlah gue laporin aja. Kalaupun kalau terjadi sama gue mungkin kayak begitu ya. Iya. Gue laporin aja lah nih orang. Jadi sih. Biar berhenti ngomong nih gitu kan. Biar diem nih orang gitu ya. Iya, biar diam nih orang. Pusing nih gue nih gitu ya. Mm-hmm. Karena terlalu banyak menerima insight atau menerima kritikan, hujatan. Kalau kritikan masih mending, hujatan ini nggak tahan ya kan. Kekuatan netizen ini loh. Meskipun nggak hanya dengan kata-kata loh, Iya, iya. di kolom komentar atau apa gitu kan. Tapi kan ini baru mantunya. Kalau dari pihak ibunya kan atau keluarga langsung ya nggak ada yang keluar dari statement kayak gitu ya. Iya. Karena mungkin ya udahlah mau ngomong apa. Seharusnya kalau kita nggak merasa bersalah pun ya udahlah. Buktinya juga nggak ada gitu kan. Nggak kuat. Mau ngomong apapun orang ya terserah gitu. Iya. Hak dia mau ngomong apapun. Harusnya begitu. Karena saat-saat ini orang yang dicurigai itu semakin dia agresif membenarkan diri akan semakin dicurigai. Iya, soalnya strategi itu strategi juga loh. Strategi mancing orang. Iya. Jadi kita mencuapkan cuap-cuap masalah Menggiring ke Iya. seseorang gitu ya. Iya, gitu, Seseorang seseorang tuh timbul, Nah, itu klarifikasi, akhirnya jadi bumerang buat dia Iya. juga ya. Ibaratkan kasar tuh kayak buah si malakama juga ya. gua diam nih, Dia diem ngomong salah. terus. Ntar gua Dia- nongol gua ketahuan Nah, lagi nih. itu. Iya. Bisa kayak gitu. Aduh. Pada saat mereka antara ibu ini sama mantunya si mantan bupati ini sama-sama kuat. Si mantunya ini melaporkan karena merasa ada serangan sama keluarganya gitu. Iya. Dan si ibu ini itu bersuara karena berlandasan mengungkap kebenaran gitu. Iya. Sama-sama So sama-sama kuat sih. Maksudnya punya argumen yang kuat Iya. atas dasar yang kuat. Benar Iya. kata Akang tadi. Yang satu ingin membela diri karena dia masa terusik. ya. Yang satu lagi hanya berusaha menurut dia itu lagi menyuarakan kebenaran, Iya. keadilan gitu kan. Yang memang harus diberitahukan ke masyarakat luas. Biar netizen ini tuh sadar atau melek gitu loh dengan keadaannya. Menurut Ibu Widya apa yang dilakukannya mungkin seperti itu ya. Iya. Oke. Karena bahkan sampai tingkat artis pun juga, beberapa artis pun juga banyak yang sampai Bersuara. kan. Salah satunya si siapa? Si Uya Kuya. Panji juga ya. Panji juga, Uya Kuya juga gitu. Tentu harus didampingi oleh Kalau dia ngomong lebih banyak lagi, pasti ketahuan. Anak kuli bangunan yang dikorbanin kan lucu tuh. Malam kejadian itu, 3 polisi datang masuk ke dalam rumahnya, geledah rumahnya. Saya ngomong lagi kerja di Bandung gitu. Setelah itu udah nggak ada kabar berita lagi sampai 8 tahun. Kalau dia geng motor, datang ke rumahnya aja, rumah udah mau rubuh. Mau gaya-gayaan geng motor dari mana? Motor saja rusak. Semoga Peggy dibebaskan. Kalau toh iya Peggy melakukan kejahatan, toh saya rela. Silakan hukum. Lah kali ini kenapa anak saya terkena fitnah segini kejam? Ada hubungan dengan petinggi, Iya. anaknya, cucunya, pengusaha bang, bupati. Iya. Oh, ada jenderalnya di situ. Ya kan? Bahkan sampai beberapa artis saja mulai angkat bicara gitu Iya. atas kejanggalan-kejanggalan ini. Karena mungkin beberapa mereka ini
punya kegelisahan yang sama sebenarnya. Iya, keresahan sama-sama kita. Sebetulnya. Karena mereka artis, mereka paling figur, mereka mungkin punya masa yang banyak. Iya. Mereka berharap mereka bisa membantu dan lebih didengar lah minimal gitu loh. Timbang konten kreator seperti kita ini kan, mereka kan punya basis yang besar. Iya. Jadi mereka gampang menyuarakannya gitu loh. Iya, betul. Ya, sebenarnya apa yang dikatakan sama mantan bapak Kabar Eskrim tuh ya, Pak Susno Aji tuh benar. Jadi dia mengibaratkan ini tuh seperti pertandingan bola gitu. Iya. Ya, jadi Oke. sekarang nih babak keduanya dari pertandingan tersebut gitu. Berarti kalau kita singkat B2 tuh pig ya. babak kedua kan. Babak kedua, oke. Maksudnya disingkat B2. Oh, iya, B2. Ini sekarang kemarin B1, ini B2. Sekarang B2, betul. Sekarang B2 nih. Gitu kan? Jadi keren sih itu kalau kata gue sih, kalau kita balikin lagi ke cocok laginya Kabar Eskrim ya. Ibaratkan ini sepak bola nih. Kalau memang itu diibaratkan sepak bola, kenapa di babak pertama bisa menang kalau ada pelanggaran? Oke. Kemana wasitnya kemana, hakim garisnya kemana gitu. Kalau emang di situ dinyatakan menurut publik ada pelanggaran, ada kesalahan gitu. Oke. Betul. Iya. Berarti dipertanyakan istilahnya kemana wasitnya, kemana hakim garisnya. Iya. Kalau terjadi offside atau ada pelanggaran, Kok didemin gitu ya? Kok didemin Kok gitu. istilah kasar tidak ada kartu merah gitu ya. Iya. Harusnya kan ada pelanggaran, ada kartu merah gitu kan. Tapi Atau kan kartu kuning. di pertandingan bola pun enggak, wasit sama hakim garis itu pasti ada kan. Ada. Pertanyaannya kan. Iya. Mereka dibayar nggak itu untuk pertandingan itu kan gitu loh. Jadi nggak netral. Kalau zaman sekarang ini pertandingan bola ini canggih ya, ada VAR namanya. Oke, VAR itu apa? VAR itu kayak ketika wasit nggak yakin dengan keputusannya, ketika hakim garis nggak yakin dengan keputusannya, dia akan melihat video VAR itu. Ini terjadi offside nggak? Ini terjadi pelanggaran nggak? VAR itu maksudnya CCTV? Ya, sejenis itu. Sejenis itu ya. Sejenis itu. Maksudnya, untuk memantau kepastiannya itu ya. Kalau di kehukum berarti Scientific Crime Investigation. Untuk disingkat SCI. SCI. Iya, betul. Oke. Jadi SCI itu fungsinya ya, dia menyimpulkan dari saksi pertama. SCI itu singkat tadi apa? Scientific Crime Investigation. Susah nyebutnya. Crime Investigation. Kalau di bahasa Indonesia, Sunjaya Klub Indonesia. Iya. Sunjaya Klub Indonesia. Bahaya nih. Iya. Oke. Jadi SCI itu ya ngebantu buat mendukung alat bukti yang akan dibawa ke pengadilan sih itu intinya. Jadi memang ngeri-ngeri sedap sih ngebahasin itu. Iya. Ngeri-ngeri sedap. Soalnya banyak keterlibatan orang-orang yang lumayan kuat ya. Iya. Tapi menyangkut omongan ini Kang, menyangkut omongannya si siapa? Mantunya bupati, ex-bupati. Itu kan bahkan si Kang Deddy Mulyadi. Iya. Itu kan juga sempat mencoba mewawancari beberapa narasumber kan. Iya, betul. Termasuk ke keluarganya si ex-bupati ini. Oh, gitu. Ke anak ini nih. Sempat gitu. gitu. Sempat kesana dan dia juga sempat ngomong kan, maksudnya kalau emang ini istilahnya ya ayo kita sama-sama cari pelakunya, istilah kasar itu kan. Iya. Coba kita lihat videonya ya. Bangkit sekarang, ikut cari siapa pelakunya. Bangkit sekarang, kita cari pelakunya, istilah kasar gitu loh. Karena dia tapi juga... mukanya si anak ini nih pasti ngomong begitu, mukanya sih kayak orang tegang sih. Lu perhatiin nggak? Coba perhatiin dari ekspresinya ya. Dari ekspresinya nih. Lihat ya, sekali lagi ya, kita putar ya. Nih. Bangkit sekarang, ikut cari siapa pelakunya. Nah, kalau tadi mukanya itu mukanya kayak orang-orang tegang ya. Tapi gue nggak berusaha sosokan baca ekspresi dia, enggak. Iya. Cuman kelihatannya kayak puyeng gitu. Ya mungkin tuh. Puyeng itu nggak tahu puyeng. Aduh masalah nih gue ke bawah-bawah ini atau ini lagi. atau
aduh mati gua nih. Kayak gitu kan, kita nggak tahu juga ekspresinya sama soalnya kalau orang mikir kayak gitu kan. Kita mikir positifnya dulu. Oke. Mungkin positifnya Dia pelakunya. bukan. Oh bukan. Itu negatif. Oh, bukan ya. Oke. Nah, Siap. Jadi mungkin mikirnya gini, aduh, ini lagi. Nah, gua lagi yang seret gitu mungkin. Iya, ya tadi gue bilang kayak gitu. Iya. Positifnya itu ya. Iya. Kita berusaha positif nih. Tapi kalau memang gini loh, ketika kita merasa dirugikan dalam hal ini gitu, harusnya dia juga berani speak up, berani bertindak untuk ayolah cepat-cepat selesai. Kita misalnya gini, gue terlibat nih, tapi gue nggak melakukan, ayo kita cari tahu siapa pelaku sebenarnya gitu. Iya. Biar cepat selesai juga. Mau nggak mau kan. Dan meskipun emang menurut dia buat apa juga kan, bukan gue pelakunya. Tapi karena dia terbawa-bawa harusnya ya mau nggak mau Iya. emang dari jadi resiko kan Resiko. untuk meluruskan ketimbang dia disangkakan lagi. Iya. Apalagi dia punya kemampuan lebih untuk kesana gitu. Iya, punya Dari akses keluarganya lah ya. punya akses, ada privilege lah gitu. Buat ngebantu keluarga Vina juga, ngebuka siapa sih pelaku sebenarnya, karena udah pelaku sebenarnya itu udah merugikan dia loh. Iya. Merugikan keluarga dia. Kalau emang nyatanya dia tidak merasa melakukan sesuatu ya. Tapi kan dia anak geng motor juga kan ya. Dan iya, itu anak geng motor juga. Dan termasuk kakaknya kan si Peggy. Sorry, gue nggak bilang kakaknya deh. Diisukannya kakaknya. Ya. Ternyata mereka satu klub motor juga, tapi mereka bilang tidak saling kenal. Jadi wajar kita sebagai netizen itu curiga. Iya. Benar tidak? Iya. Karena mereka ada beberapa foto mereka satu frame, tapi mereka mengatakan yang satu di Cianjur, yang satu di Cirebon. Iya. Gitu kan, gitu datang klarifikasi segala macam, bahwasannya dia bukan anak geng motor, Iya. malam yang ngojol ya, Iya. malam yang ngojol, dia bukan geng motor gitu. Terus motor aja nggak punya, terus motor nggak punya, terus yang lu punya apa? Ngojol pakai apa? Yang punya kemauan berarti dia. Punya kemauan. Orang kalau punya kemauan doang juga nggak bisa kan? Harus Gue pengen ada kaya umpamanya, tapi nggak ngapa-ngapain juga, ya mau sampai tahun jebot juga nggak akan jadi apa-apa kan istilahnya gitu loh. Iya. Ya, mungkin dia sewa atau segala macam, boleh lah beralibi, boleh gitu loh, boleh aja sih, nggak masalah. Kita sih nggak inilah, ya mungkin anggap aja kita positif ya, anggap aja lagi-lagi si Peggy Cianjur ini juga apes, Iya. istilah kasarnya apes dengan kejanggalan yang ada, akhirnya dia disangkakan bahwasannya bisa jadi dia pelakunya. Iya betul. Anggapnya seperti itu. Jadi kalau apa ya? Kalau gua ambil pelajaran ini, ketika kita terlibat suatu masalah yang sekarang ini kan zaman digital Pak ya. Betul. Kayak Betul. itu cara kita klarifikasi itu harus benar-benar teliti banget kayaknya. Harus teliti. Karena salah sedikit aja mesti di blunder. Ya, betul. Kayak si Peggy Setiawan Cianjur nih bilang gak punya motor, terus dia keterlibatan dengan geng motor, itu udah apa ya, dua hal yang Ya. lucu sih buat gua sih. Iya. Namanya Hegi Rian Prayoga ya. Si Peggy. Ya sama si Hegi Oh si Rian. Hegi, iya. Itu juga sama kan, mengatakan hal yang sama. Gitu. Hegi Ripra ya. Hegi Ripra. Terus akhirnya sekarang timbul pertanyaan lagi satu Kang. Si Hegi ngomong jadi karena tadi gua nyambung ini gara-gara ngomongin Peggy bilang motornya motornya pinjam, terus punya kesamaan dengan si Hegi Ripra. Akhirnya tadi gua mendapatkan info lagi, kan si Hegi Ripra ini kan akhirnya kan keluar untuk klarifikasi juga dengan pengacaranya, gitu kan? Iya. Terus akan tahu nggak yang sekarang lagi digembar-gemborkan si Aldo ini nih? Iya, sempat dengar. Tapi dengar kan? Nah, si Aldo ini nyata ada satu orang namanya Aldo juga sekarang lagi mencoba melaporkan akun Facebook bernama Rian Wisnu terkait pencemaran nama baik lagi. Oke. Ending-endingnya. Nah, yang jadi pertanyaan netizen semua atau menjadi tanda tanya besar adalah pada saat si
Aldo ini keluar di media untuk diwawancarai, dia kan didampingi oleh pengacara juga. Ya. Dan pengacara dia itu sama dengan pengacara si Hegirian Prayoga. Oke. Ini Itu agak itu pertama poinnya. Ya. Oke. Terus yang kedua, ada lagi momen di mana si Aldo ini didampingi sama pengacara yang sama dengan si Hegi dan didampingi sama pengacara yang juga sekaligus menjadi sekjen klub motor XTC. Siapa nih? Si Aldo ini. Aldo. Oke. Jadi dia didampingi oleh 2 pengacara. Ini foto kita tampilin. Itu yang di atas kan foto si Aldo nih, yang lagi membuat BAP lah, gitu kan, ke si Rian Wisnu. Dan di sebelah kirinya itu adalah pengacara yang sama mendampingi atau menjadi kuasa hukumnya si Hegi Rian Prayoga Iya. juga. Di bawahnya persis ya. Dan di samping foto, di sebelah kanannya si Aldo, foto si Aldo yang atas ini ya, itu adalah pengacara dia juga, sekaligus sekjen klub motor XTC. Oke. Nah ini kan akhirnya menjadi tanda tanya besar dong kan? Ya. Nah, jadi gini. Nah, kita balik lagi ke kontennya si ibu itu lagi ya, video lagi ya. Ibu Widya, oke. Kita kembaliin lagi kontennya. Jadi di kontennya sempat nyebutin nama Aldo nih. Kuat Iya. banget dia nyebutin nama Aldo soalnya. Pokoknya Aldo itu otak Penekanan. pembunuhannya gitu Iya, misalnya. banyak banget penekanan Dia sama nyuruh Aldo. geng-geng motor itu, gitu ya. Nah, itu. Yang kemarin di episode kemarin kita sempat buka lah ya videonya. Jadi kita tahu kesimpulannya kalau si Aldo ini ternyata geng motor kan. Oke, jelas. Terus tambah lagi dia pakai pengacara yang dia juga sebagai sekjennya XTC. Ya. Ya. Tambah lagi. Nah, yang lucunya lagi si Hegi Ripra ini bukan anak geng motor. Iya dong, menurut pengakuan dia. Dia bukan anak motor. Bukan anak motor, nggak punya motor. Terus apa hubungannya sama si Aldo ini? Nggak ada hubungan sih Nggak ada sebenarnya. hubungan. Tapi kok bisa sama pengacaranya? Nah itu dia. Mungkin beli paketan kali biar murah. Paket biar murah ya. Biar murah maksudnya. Kalau simpelnya kita baca seperti itu ya. Cuman Iya. kalau kita bicara sistem politiknya, Heeh. mungkin Mm-mm. kalau dia satu pengacara mungkin biar satu arah. Biar satu. Satu arah. Jadi Oke. ketika mungkin kalau misalkan gini, kita terlibat Mm-mm. dalam satu kasus, Mm-mm. ada 2 orang misalkan. Ada 2 orang, oke. 2 pelaku nih. Oke. Kalau si pelaku 2 ini pakai pengacara yang berbeda, Oke. ini akan jadi bumerang buat salah satu pelaku, Saling menyerang gitu maksudnya. saling menyerang. Nah, kalau Kuasa hukumnya. kuasa hukumnya ya Oke. pasti, karena si 2 pelaku ini akan mempertahankan keringanan hukum. Siapa yang paling ringan hukumnya gitu. Contohnya lu Egi, Ah, gua Aldonya nih. Aldo. Nah, gua bawa pengacara, lu bawa pengacara nih, Iya, sendiri nih iya. pokoknya. Otomatis kan pengacara gua belain gua. Belain. Beratin lu. Iya. Dia pasti akan belain lu. Iya. Beratin gua. Iya, Tapi itu. kalau pengacara cuma satu berdiri di tengah-tengah ini, Sama-sama otomatis berarti sama-sama mendapatkan Nah, keadaan hukum yang sama. dan pandangan satu arah. Pandangan satu arah. Iya. Oke. Meskipun nggak masuk akal sih. Iya, kalau misalkan 2 pengacara kan mau nggak mau, oke, ditetapkan bersalah mereka berdua. Nah, ini kan vonis yang berbeda nih. Iya, iya. Kadar vonisnya berbeda. Cuma gitu. maksudnya yang nggak masuk akal tuh, padahal aku udah berusaha positif loh, tapi gue tuh nggak, gue otak gue tuh masih agak liar sih berpikirnya. Ya emang aneh kan, kok bisa hubungannya juga nggak ada. Dia Iya. geng motor juga bukan. Tapi Kalau bisa- menurut pengakuan dari mereka Iya, ya, iya. tidak ada hubungannya gitu. Terus ngapain lagi nih si Aldo ini didampingi sama kuasa hukum yang sekaligus jadi sekjen STC XTC. juga. Iya. Itu Gitu yang kan. aneh sebenarnya. Inginnya sih, pengennya sih kalau mau mengkabulkan masalah harusnya sekalian jangan ada tektokan di Keterlibatan antara mereka. Iya, jangan keterlibatan motor, jangan. Gitu. Jangan ada koneksinya ke sana. Jadinya orang makin curiga lagi. Makin curiga, kan. jadi bola liar lagi kan. Jadi bola liar lagi. Nah itu, jadi itu yang gue bilang tadi, kesalahan sedikit itu bisa jadi blunder gitu. Jadi sebenarnya pelaku dengan inisial Peggy atau Egi itu ada berapa orang sih Kang menurut Akang sendiri? Emang sebetulnya dalam menurut Akang aja maksudnya asumsinya Iya, tuh iya. sebenarnya kasus ini melibatkan berapa Egi sih sebenarnya menurut Akang Nah, sendiri itu deh. ya. Apakah emang lebih dari satu atau emang cuma ada 1 orang? Nah itu yang kita balik lagi sebenarnya sumber Peggy dari mana gitu kan awalnya kan. Kalau dari bicara dari hasil daftar DPO dari DPO-nya Peggy kan emang cuma 1, Peggy Perong. Iya betul. Just it, hanya itu. Mm. Tidak lagi Peggy 2, Peggy 3 tidak ada gitu Iya, kan. nggak ada. Terus Andi, Dani, 3 DPO itu kan. Yang sekarang udah
lenyap nih, lenyap udah nggak ada. entah ditembak mati, dimatiin, atau emang nggak pernah hidup nih orangnya. Nggak ada sebenarnya fiktif Gitu. ya, gitu kan. Kita nggak tahu juga Iya. gitu loh. Aneh, soalnya karena ya wajar kita mempertanyakan orang awal ada 3 kenapa jadi 1 Iya. dengan alasan kurang alat bukti katanya. Iya, katanya. Dan ternyata Kang yang gua sempat dengar juga katanya penangkapan dari 8 tersangka itu termasuk si Ucil juga itu Iya. kan katanya berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh si Aib katanya. Aib, oke, Aib. Katanya gitu loh. Dan menginfokan ke bapaknya si Eki. Iya tahu. Oke. Akan dengar gak Dengar. cerita itu kan? Jadi si Aib ini cerita ke bapaknya Eki lah yang nangkap itu tuh. Iya. Dapat tersangka. Berarti kan sumbernya kan dari Aib nih. Ya, tapi benar nggak dari Aib itu ya? Bisa jadi karena yang Gue tahu salah yang gue tahu ya. Sebelum penangkapan 8 korban ini kan informasi A1-nya kan Aib sebenarnya. Dari langsung ke bapaknya Eki. Oke, berarti benar itu ya? Iya. Oke. Jadi kalau memang kesalahan sumber informasi itu jadi kayak gini sekarang, itu ya di Aib berarti. Ya, tapi akan jadi pertanyaan lu buat si bapaknya Eki. Ya. Meskipun dia orang tua dari korban, maksudnya apakah segampang itu kah? Contohnya gini, Ella jadi Aib nih, gue jadi bapaknya Eki nih. Iya. Ini Pak, orangnya ini gitu. Terus gue main asal main comot-comot aja. Itu kan juga tidak dibenarkan secara Nggak hukum. bisa, iya, betul. Sebenarnya kan. Harus ada alat bukti yang mendukung kan. Iya, betul. Jadi tidak hanya bisa berdasarkan cerita doang. Kalau gitu gampang banget nangkap orang. Iya. Tinggal ngomong, Pak, kemarin itu dia nusuk kucing saya umpamanya. Comot. Pak ini gitu, comot tanpa harus cek lebih lanjut. Iya, betul. Ini dia dicomot aja dulu deh. Urusan belakangan dah istilah kasarnya. Masalah bukti-bukti itu diurus belakangan kan nggak boleh seperti itu kan. Iya. Nah, itu makanya perlunya yang gue bilang tadi SCI tadi itu. Iya, karena kan namanya di kepolisian setahu gue kan selalu harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Iya. Tapi kan bukan berarti harus langsung dilakukan penangkapan. Tindakan hukum betul tuh. Gitu. Harusnya jadi saksi dulu. Iya. Ya kan, jadi saksi kalau emang buktinya mengarah kuat bahwa sama kan tersangka, ya baru lah naik dari saksi ke tersangka statusnya kan gitu iya, dong. Betul. Apalagi kita dengar sempat ada kekerasan di BAP ya. Iya. Tuh. Ya kan mereka itu juga pengakuan dan itu juga diceritakan oleh salah satu napi yang kita tampilin videonya juga. Iya. Bahwa mereka terpaksa mengaku ya karena mereka udah nggak kuat dengan siksaan polisi. Iya. Nah, siksaan oknum polisi itu. Oknum bahasa kita berarti ya. Oknum polisi. Untuk mengakui hal-hal yang mereka tidak sama sekali lakukan. Gitu. Makanya pada saat reka ulang mereka bingung mau ngapain. Ya mungkin itu mereka tidak merasa berbuat, mereka juga nggak tahu mereka habis ngapain, tiba-tiba dicomot, ditangkep, gitu kan? Nah, si Aib ini di pengadilan tuh nggak pernah ada. Berarti tidak pernah dihadirkan. Nggak pernah dihadirkan pengadilan. Saksinya tidak pernah dihadirkan. Iya, jadi ada ketimpangan di sini. Berarti saksi siluman lah ya. Saksi siluman. Jadi ada ketimpangan di sini. Kenapa? Sedangkan dari pihak tersangka itu banyak yang dibatalkan saksiannya. Contohnya gue ada videonya ini. Jadi ada dulu pernah dia masuk, jadi termasuk jadi saksinya si ini ya, Saka Tatal. Oke. Ini video ini. Saya keluar, Saka ikut sama saya, Congan sama teman-teman orang 5 motor. Jadi jam 10 tuh bareng sama saya, Pak. Benar. Nggak, berarti Saya jadi saksi Saka, Pak. oh, di pengadilan. Iya, di pengadilan. Tapi kenapa saksinya nggak diterima? Saya nih, Pak, sidang nungguin dari pagi sampai dipanggil. Bapak nyampein nggak di pengadilan bahwa Saka itu pada waktu Pak. itu bareng saya? Nyampein semuanya, tapi nggak didengerin hakim. Maka saya itu melongo aja. Kok gini sih? Iya, gue sempat dengar juga tuh info kayak gitu tuh. Banyak saksi-saksi yang dibatalkan kan? Yang dibatalkan dan nggak didengerin sama hakim ya. Iya. Berarti itu kan putusan sepihak dong. Nah, itu maksudnya gue bilang ketimpangan itu tuh. Kenapa? Iya kan kalau kita jadi saksi ke pengadilan kan itu udah cukup kuat untuk jangan kan kita untuk masuk pengadilan susah itu. Iya. Ini kan
difilter ini siapa yang bisa disaksi ini. Saksi kan juga kan ada sumpahnya. Ada sumpahnya juga. Tidak boleh gitu. sembarangan kan. Karena kalau dia terbukti melakukan kesaksian palsu, ya jatuhnya dibakar. Iya. Oh enggak ya? Di ini. Di sate. Di sate, digulung. Enggak, sebenarnya gini, kalau saksi pun kan ada ahlinya juga gitu, ahli kayak psikologi. Ini menyatakan ini kesaksiannya benar nggak sih atau nggak sih, ya, kayak gitu kan. Ada Iya. juga. Jadi jelas ya ketimpangannya ya. Dari kasus yang babak pertama yang gue bilang tadi, Iya. udah jelas ada ketimpangan di situ. Kenapa gue bilang hakim garisnya kemana? Iya. Si wasitnya kemana? Itu kan udah jelas tuh dari video tadi tuh. Berarti kan intinya kan putusan ini putusan sepihak dong kalau Iya. kayak gitu. Heeh. Iya kan? Iya. Nggak bisa yang kayak gini, nggak Lah, bisa. mau kemana kok? Hah? Mau kemana? Nggak tahu mau kemana gua. Keluar kan dari sini keluar. Oh, iya, ya. Iya, ya. Itu mah kamar saya tuh. Kalau keluar situ Iya. ya. Nggak bilang sih karena pintu keluar Iya. harusnya tulis keluar gitu. Exit gitu ya. Exit harusnya. Gimana kok menurut kok? Ya, intinya berarti dari awal emang tidak transparan sih intinya. Mudah-mudahan di babak kedua ini, B2 ini jelas ya, maksudnya orang-orang yang berkompeten lah yang bekerja di sini ya. harusnya. Iya. Harusnya berkompeten dan Menjunjung tinggi kebenaran. Itu yang penting. ya harusnya sesuai slogan kepolisian mengayomi masyarakat, Iya, apalagi melayani masyarakat, bukan dibikin blunder masyarakatnya, iya, bukan menyiksa masyarakat rakyat itu kecil ya. rakyat kecil. Terus ini Kang, gue mau ngebahas soal ini Kang, tes psikologis nih. Tes psikologis, oke. Kan si Peggy ini kan, Peggy buruh bangunan ini yang jadi tersangka sekarang ini kan dilakukan tes psikologis Ya, di hari Jumat sama hari Sabtu. oke. Kabarnya tesnya sudah selesai di Ya. hari Sabtu ini. Hmm. Gitu kan. Dan gue dapat informasi lagi dari media dan dari teman-teman bahwasannya kendaraan bermotornya si Peggy itu sudah dikembalikan ke keluarganya. Oke. Ini gambarnya. Quran. Tuh, lihat ada Qurannya di jok motor tuh. Jadi memang Dan menurut gue nih Kang, Ya. ini sudah mulai terpatahkan nih masalah si Peggy, karena Peggy kan kita bicara BAP-nya ya. Ya. Peggy ini katanya kan diisukan sebagai geng motor, Ya. membunuh si Vina Mm-mm. menggunakan motor, Ya. karena dia adalah geng motor, Yes. ya kan? Oke. Dia tidak mengaku tuh motornya nyewa. Hmm. Beda sama cerita yang lain itu mereka anak geng motor tapi motornya nyewa. Iya. Oke, iya. Mungkin di geng motor itu ada sistem penyewaan motor, mungkin ya kan. Gak cuma iPhone doang ya, ada juga orang nyewa iPhone soalnya. Iya, ada DCPD banyak. Iya. Orang motorat kaya ya kan. Jadi kalau misalkan motor itu sudah dipulangkan atau sudah dikembalikan ke keluarga, Heeh. berarti kan sudah, menurut gua ya, Heeh. meskipun belum ada pernyataan dari kepolisian, Oke. berarti sudah terpatahkan dong satu poin. Oke, ya. Berarti betul. motor itu bukan lagi menjadi barang bukti, Heeh. ya Enggak, kan? terus yang disita tuh motor 2 atau 1 sih? Dua katanya. Dua ya, dua. Oke. Dalam keadaan rusak motornya. Entah satu atau dua yang rusak. Itu kan awalnya jadi tahti tuh, tahanan Iya. barang bukti. Dan sekarang kan sudah dikembalikan. Berarti kan terpatahkan satu poin kan, Iya. bahwa motor itu bukan hasil dari perbuatan kejahatan, bukan dibuat untuk kejahatan. Oke, berarti batal ya. Batal tuh Batal ya. tuh sebagai Seharusnya. barang, oke. Kalau enggak ya berarti motor itu nggak mungkin dikembalikan. Iya, betul. Kok ya? Proses penangkapan kenapa jadi datanya ada itu kan sebenarnya gini. Oke, kita jadi saksi nih. Oh, pelakunya si A misalkan. Kan bener kata Koko, nggak bisa langsung tangkap aja kan? Iya. Harus ada penyidikan dulu dong. Nah, berdasarkan apa nih? Barang bukti dulu. Barang bukti yang kita simpulkan bener gak ini? Si Peggy Setiawan. Menurut apa? Sidik jari bisa juga. Atau darah atau apalah yang berhubungan dengan kasus itu. Nah, berarti kan penyidikan pertama sampai keungkap nama Peggy ini kan berarti salah tuh. Iya. Berarti kan yang kita pertanyakan berdasarkan apa Peggy Setiawan ini. Iya. Nah, itu yang kita pertanyakan tuh, itu sebenarnya. Tapi kalau informasi tadi akan dapat bilang katanya motor si Peggy ini ada sidik jarinya Vina atau ada darahnya Vina, itu dibuktikan nggak pada saat konferensi pers? Bahkan data itu ada. Gua berani ngomong gini karena kembali lagi kita bincang mantan Kabar Eskrim tuh ya.
1000% percaya kalau itu tuh Peggy. Enggak, maksudnya gini, sorry Kang. Maksudnya pada saat Akang maksudnya Akang dapat info nggak pada saat si polisi menyatakan ada darahnya Peggy, darahnya Vina atau sidik jarinya Vina atau Eki lah ya di kendaraan motornya si Peggy Setiawan ini nih, itu pada saat konferensi pers itu ada nggak pernyataan dari polisi bahwasan emang ada sidik jari atau DNA-nya? Gue dapat informasi itu bukan dari pas konferensi pers. Oke. Jadi itu hasil dari satu podcastnya itu orang tinggi juga lah, orang lumayan orang terpandang terhormat lah. Dia mengatakan kalau berdasarkan investigasi, jadi berdasarkan penyidikan gitu. Terus dia ngomong itu ada sidik jarinya Peggy Setiawan. Meragukan sih menurut gua. Nah berarti kan membatalkan itu. Karena logikanya gini, menurut pemahaman gua. Iya. Kalau namanya investigasi kepolisian, seharusnya kalau umpama itu benar ada ya, terus polisi bungkam dulu nih. Oke. Kalau polisi sama polisi bungkam, belum ada konferensi pers atau belum ada pernyataan terbuka, seharusnya pihak manapun tidak boleh mengatakan duluan bahwa dia pelakunya gitu. Bukan bahwa dia pelakunya, maksudnya bawasan kayak sidik. Contohnya gini, Akang nih nangkap si Peggy nih, ketemu di sidik jarinya segala macam nih, darah-darahnya nih. Akang keep nih, Akang belum ngomong ke media. Iya harusnya. Belum ngomong kan? Akang polisi nih, belum ngomong nih. Nah, gua umpamanya siapalah orang luar itu kan. Terus gua dapat info itu. Anggaplah gue benar dapat info itu dari Akang nih. Gue pun nggak boleh ngomong kan? Seharusnya ya. Karena kan itu masih rahasia kepolisian. Tunggu Akang dulu yang angkat bicara, baru kita bahas. Betul. Seharusnya sih kalau menurut gue sih seperti itu. Jadi kalau kayak gitu, jatuhnya rahasia kepolisian bocor dong. Ngomong kasar kan gitu dong. Polisi belum terbuka mengatakan, tapi sudah ada orang lain yang mengatakan duluan. Cuman berdasarkan SOP-nya kayak gitu harusnya kan. Jadi pelaku ini ya berdasarkan investigasi, analisa lah pokoknya, berdasarkan sidik jari bisa kayak gitu kan, nggak berdasarkan informasi saksi doang sepihak gitu, nggak bisa. Iya. Harus ada data yang kuat untuk disimpulin gitu bahwa dia pelakunya. Iya, makanya itu tadi gue bilang Kang, maksudnya kalau sama polisi belum terbuka mengatakan barang bukti apa aja yang telah ditemui, seharusnya orang lain tidak boleh menjudge duluan, seharusnya. Meskipun dia udah tahu duluan, anggaplah dia orang dalam nih. Udah tahu duluan nih, bocor-bocoran ini, tapi kan belum boleh bocor harusnya. Karena itu kan masih jadi penelitian oleh pihak-pihak kepolisian kan. Betul. Menurut gua aja sih. Makanya tadi kan gua tanya Akang. Akang sendiri sudah melihat belum bahwasan polisi itu sudah menyatakan secara terbuka bahwasannya emang ditemui DNA-nya atau darahnya si Vina di motornya Egy. Bahkan spermanya Peggy itu, maksudnya menurut DNA itu spermanya si Peggy. Peggy Setiawan ini. Peggy Setiawan itu. Tapi polisi sendiri sudah menyatakan belum? Belum sih. Jadi gue berdasarkan informasi aja juga. Belum kan. Jadi masih tanda tanya kan. Gue sih masih meragukan kalau sama polisi belum mengucapkan itu. Kecuali kalau polisinya sudah ngomong, baru gue itu gue masih bisa diragukan loh. Tapi setidaknya dari mulut polisi dulu nih yang ngomong nih. Iya betul. Menurut gua gitu loh kan. Soalnya gua belum sempat nemu pernyataan itu. Belum sempat nemu, makanya tadi gua enggak berani menjudge emang udah ada. Gua bilang enggak ada, bukan gitu loh. Gua juga belum sempat nemu, takutnya kelewat kan gitu loh. Tapi dari Akang sendiri temuannya belum ada ya, temuan itu ya? Temuannya belum ada, cuman belum ada ini ya? orang yang ngomong yang lumayan berpengaruh juga. Betul, tapi kan semua yang diomongin kan juga harus berdasarkan bukti. Seperti kayak Ibu Widya, siapapun itu kan. Mereka mengatakan si Aldo ini atau bukan Peggy ini, Peggy mantan anak ex Bupati Cirebon segala macam. Itu juga kan belum bisa diapa-apain karena emang masih mentah, belum ada pembuktian. Kita juga ngomong begini kan dari awal juga hanya berasumsi. Asumsi, betul. Tapi kita tidak bisa menjudge gitu kan, karena tidak ada bukti, belum ada putusan. Dan bahkan di putusan pengadilan pun juga masih bisa salah. Makanya orang berharap kalau di kepolisian bisa salah, tolonglah di pengadilan hakim jangan sampai salah juga. Gitu aja sih sebenarnya. Oke Kang? Oke. Kayaknya kita rasa cukup untuk konten kita hari ini. Kita akan coba terus mengawal update info terbaru dari Vina tentunya. Tadi kita juga mau coba bahas konten yang lain ya. Iya. Ada juga konten yang menarik yang mau kita bahas, cuman
rasa-rasanya gue nggak tahu kenapa kasus Vina ini nih sampai menenggelamkan kasus-kasus yang sebetulnya viral juga loh. Banyak kasus yang berat. Banyak kasus timah aja sekarang aja Belum rampung ya. ketutup sampai sekarang. Adem update-nya seperti biasanya. Sebelum penutupan, sebelum kita berpamitan, ada quotes yang bukan quotes sekali lagi dari Akang Sunjaya. Kali ini serius ya, Kak. Quote-nya agak serius. Oh, serius ini. Serius. Berarti ini quotes beneran nih? Quote Oh, beneran. quotes beneran. Oke. Silakan, Kang. Gara-gara nilas titik rusak susu sebelangga. Apa? Gara-gara nilas titik rusak susu sebelangga. Cakep. Tapi menurut gue salah. Jadi? Kalau susu bubuk gimana? Iya, benar juga. Tapi salah gua enggak jelas tuh ngomong apa. Karena nilas titik misalnya kotor setitik. Oke. Rusak Bahasanya susu sebelangga. agak sastra itu ya. Sastrawan. Oh, sastrawan. Kan topi udah begini nih. Oh iya, oke. Gara-gara nilas titik. Tau gak kenapa dia pakai topi? Kenapa coba? Kalau dibuka kayak di gambar belakang, itu kalau kena lampu studio mantul. Ini ada 2 lampu nih, tambah gue jadi 3. Jadi 3. Kasihan Koko. Iya. Aduh, silau. Sama kasihan lampunya, jadinya kameranya jadi backlight jadi Kalau terang. Oke. Gara-gara nilas titik rusak rusaklah susu sebelangga. Rusaklah susu sebelangga. Sebelangga itu artinya apa? Satu kolam lah gitu. Satu kolam gitu ya. Kolam. Nah. Kalau kata gua salah. Kan sekarang ada susu bubuk. Kalau bubuk gimana? Ya, bubuk kan taruh di kolam kan jadi susu. Nggak cair. Ayo. Kalau bubuk kan nggak cair, namanya juga bubuk. Ya, tapi kan kalau taruh di air jadi larut ya. Kecuali air. Air susu kalau gua bilang gara-gara nilas titik rusak air susu sebelangga, nah itu baru air susu. Kalau gue bilang gara-gara nilas titik rusak susu sebelangga. Susu sebelangga. Iya, tapi kayaknya kalau orang waras ya teman-teman mikirnya kan kalau susu itu kan pasti kan cair ya. Namanya susu kan, mau susu ibu, susu sapi, susu kucing gitu kan. Itu kan nggak mungkin pasti peres jadinya bubuk kan. Tuk kan nggak mungkin. Cuma kan gue gara-gara ada suruh serius jadi begitu gue. Makanya jadi suruh serius. Kalau suruh serius nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa, jatuhnya meleset lagi. Iya betul. Emang B2. Oke. Ya gitu Kang ya. Oke. Seperti biasa, saya Koko dan Akang, kita pamit undur diri. Buat teman-teman yang suka dengan konten-konten kita, jangan lupa bantu supportnya dengan cara di like, komen, dan di subscribe. Dan paling penting adalah terus mengungkap kebenaran. Iya. Oke? Jangan takut. Betul. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye-bye.